Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini, mau mengucap syukur kami masih diberikan kehidupan sampai hari ini, dan juga boleh melakukan ibadah di hari Sabat ini. Pimpinlah Tuhan hati kami, supaya ketika kami beribadah, dimanapun kami berada, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing, kami bisa memiliki hati yang menguduskan hari Sabat, hati yang senantiasa menghormati Tuhan, hati yang senantiasa mau menyembah Tuhan sebagai pribadi tertinggi di seluruh alam semesta. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja. Ampuni dosa kami, ampuni kelemahan kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami tidak layak untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mengenal Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Fengal Cakaray adalah seorang teolog dan misionaris yang cukup terkenal dari India. Ya, dari India. Dia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang beragama Hindu. Dari keluarga yang beragama Hindu berarti pengetahuan tentang agama Hindu bukan masalah baginya. Dan memang dia belajar banyak pengetahuan tentang agama, tentang kepercayaan dari agama Hindu. Dia tahu banyak soal agama Hindu. Tetapi setelah dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjadi orang Kristen yang suka belajar juga, tapi bukan lagi suka belajar tentang agama Hindu, melainkan dia juga belajar tentang Alkitab. Dia suka ikut PA, dia suka baca buku teologi, bahkan dia tidak puas dan sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memperdalam pengetahuan teologinya masuk ke Christian College di Madras, di India. Jadi ada kampus Kristen, dia belajar ambil teologi. Ya, dia adalah orang dari beragama Hindu. Pelayanan yang secara khusus dia kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bagian bidang literatur. Dia menuangkan pandangan teologinya di majalah Kristen, dan Cakaray mencoba menjelaskan iman Kristen melalui sudut pandang Hindu. Dia berusaha memikirkan konsep-konsep Kristen di dalam agama-agama Hindu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memikirkan wahyu umum. Dia memikirkan anugerah umum. Di agama yang lain, di kepercayaan yang lain, ada wahyu, ada kebenaran yang umum yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi jembatan bagaimana kita berelasi dengan agama yang lain. Orang Kristen adalah orang yang bisa berelasi dengan siapapun, agama apapun. Karena kita wahyu umum kita terima, tetapi wahyu khusus juga kita terima. Kita double revelation, kita mendapatkan double pengetahuan wahyu dari Tuhan sendiri. Kemudian Cakaray menyimpulkan apa, saudara sekalian? Dia simpulkan bahwa agama Hindu adalah sebuah persiapan Injil, persiapan mendengarkan Injil, menerima Injil, dan ini adalah ide yang dapat menjembatani orang Hindu untuk belajar kekristenan. Ini adalah ide dari Cakaray. Dia berpendapat bahwa orang Hindu menjadi Kristen itu setelah dia mendapatkan wahyu khusus, bagaimana Allah memilih mereka dan memberikan panggilannya supaya mereka mendengar tentang Allah dan juga menaati Allah yang sejati. Ya, beliau sangat tekun dalam memberitakan Injil lewat literatur. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah salah satu contoh. Contoh apa? Contoh hidup yang nyata dari Cakaray, yaitu dia menulis pesan kabar baik bagi orang-orang supaya apa? Supaya nama Kristus dikenal. Itulah buah-buah pertobatan dari Cakaray. Dan itu yang dilakukan sebenarnya para penulis Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah para penulis Alkitab mengenal Allah, mengenal Kristus, mereka membagikannya lewat literatur. Ya, seperti juga Cakaray. Itu adalah hidup yang
nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang nyata adalah hidup yang berbuah. Ya. Hidup yang nyata adalah hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu apa? Hidup yang telah dinyatakan. Dari 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 2a. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 2a. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 2a. Di situ dikatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan, atau bahasa Inggrisnya adalah the life was made manifest. Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi. Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes menyatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan. Hidup siapa? Hidup Kristus telah dimanifestasikan, dan kami, Rasul Yohanes dan juga para pelayan yang lain, telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Siapakah yang telah dilihat dan disaksikan oleh Rasul Yohanes? Yesus Kristus. Hidup Yesus yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Dan masih nyata sampai kehidupan kita hari ini. Yesus hidup di hati kita. Yesus hidup di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus belum hidup di hati orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah berbuah ratusan kali lipat. Kita bisa melihat buahnya begitu banyak. Begitu limpah. Yesus tidak berdosa. Yesus taat 100% kepada hukum Allah. Dia manusia 100%. Bisa nggak manusia jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tapi hidupnya berbuah lebat. Berbuah bagi kerajaan Allah. Hidup yang tidak bercacat, hidup yang kudus. Hidup yang menyembah Tuhan. Itulah hidup yang dinyatakan oleh Yesus Kristus waktu ketika dia di dunia. Hidup yang menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Hidup yang benar, hidup yang berbuah. Itulah yang Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dan hidup Yesus itu dimanifestasikan melalui apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kita tahu yaitu adalah inkarnasi. Ya, menjadi daging, menjadi manusia. Allah jelma jadi manusia. Itulah hidup yang telah dilihat dan telah disaksikan oleh Rasul Yohanes dan para rasul yang lain. Hidup Yesus itu sudah dimanifestasikan. Hidup yang berbuah. Joel Bick, seorang teolog reform, mengatakan, the ultimate expression of truth appeared on this earth in the person of the Lord Jesus Christ. Ekspresi kebenaran yang ultimat, yang paling utama, ekspresi kebenaran. Manifestasi kebenaran yang paling jelas, paling utama muncul di bumi, itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus pernah mengatakan juga, akulah jalan kebenaran. Ini adalah ekspresi dari kehidupan Yesus Kristus, yaitu apa? Kebenaran. Manifestasi Allah yang terbesar di sepanjang sejarah adalah pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi. Itulah truth. Itulah kebenaran. Orang yang belum melihat Yesus belum memperoleh kebenaran yang sejati. Di dalam Yesus Kristus, hidup Allah dinyatakan kepada dunia dan umat pilihannya. Kita lanjut lagi di 1 Yohanes 1 ayat 2b-nya. Di sini Yohanes menjelaskan ya. Dan aku memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yohanes ulangi lagi, aku tuh memberitakan kepada kamu bukan soal hidup yang sudah dinyatakan, tetapi soal hidup yang kekal juga. Hidup yang sudah dinyatakan itu 2000 tahun yang lalu. Hidup yang kekal itu masa kekal nanti ketika dunia ini sudah diperbarui. Ketika hidup sementara ini sudah sirna, itu yang aku beritakan kepada kamu. Hidup yang kekal. Manusia bukan soal hidup saat ini saja, hidup sementara ini saja. Roh kita kekal. Pikirin kehidupan yang
kekal itu. Pada bagian ini, Yohanes itu sedang membagikan pengalamannya yang dia alami bersama dengan Yesus. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan soal pengalaman. Mengalami satu hal itu satu hal. Belajar satu hal itu satu hal. Tetapi membagikan pengalaman itu hal lain. Orang bisa saja punya banyak pengalaman, tapi dia tidak bagikan pengalamannya kepada orang lain. Hidupnya kurang berbuah. Belajar mengalami sesuatu, kita alami banyak hal. Tetapi ada yang membagikan pengalaman tersebut menjadi berkat bagi orang lain. Ada yang simpan, simpan rahasia sendiri. Atau bahkan lupa untuk membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Sudah dapat pengalaman, itu bagus. Tetapi belajar untuk membagikan pengalaman itu lebih baik. Terutama pengalaman yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apa yang Yohanes beritakan, di sini kita melihat bahwa bukan saja hidup yang telah dinyatakan yaitu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tetapi hidup yang kekal. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa pemberitaan Rasul Yohanes itu memiliki dua isi yang begitu penting, yaitu apa? Yesus Kristus dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita betul-betul sudah menerima Yesus Kristus? Apakah kita betul-betul sudah menerima hidup yang kekal ini? Dua kebahagiaan terbesar bagi hidup manusia adalah Yesus Kristus dan hidup yang kekal. Masihkah ada kebahagiaan di dalam hidup kita sehari-hari yang melebihi kebahagiaan ketika kita punya Yesus Kristus dan hidup yang kekal ini? Tidak ada harusnya. Ini sudah cukup, enough. Gak perlu merasa tidak puas dalam hidup ini. Kita punya Yesus Kristus, kita sudah dapat hidup yang kekal. Kenapa kita tidak puas? Di dalam siapakah hidup kekal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Yohanes memberitakan dua pemberitaan yang begitu penting, Yesus Kristus dan hidup kekal ini pun di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada hidup yang kekal. Maka dari itu, kita bisa sebut bahwa hidup kekal itu adalah Yesus Kristus. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus, berarti itu memperoleh hidup yang kekal. Hal ini senada dengan Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini adalah definisi hidup yang kekal. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kekal itu apa? Allah. Mengenal Allah Bapa. Tetapi bukan hanya mengenal Allah Bapa ya. Kita bisa mengenal Allah Bapa itu ada syaratnya. Yaitu siapa? Pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti hidup kekal itu di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa kita kepada Allah Bapa. Roh Kudus membawa kita kepada Yesus Kristus. Itulah Allah Tritunggal. Di sini Yohanes mengatakan bahwa hidup kekal itu bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada para murid. Nah, hidup kekal itu adalah Yesus Kristus. Dia bersama-sama dengan Bapa. Dia bersama-sama dengan para murid 2000 tahun yang lalu. Dia bersama-sama dengan kita saat ini. Dia mendampingi kita. Dia Immanuel. Inilah pribadi Kristus, inti kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inti keselamatan orang Kristen, yaitu karya keselamatan bagi umat yang berdosa. Itu ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengenal Yesus Kristus. Ini hal lain lagi ya. Memiliki Yesus Kristus, mengetahui Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, berbeda dengan merindukannya dan mencintainya setiap hari. Ini hal-hal lainnya yang berbeda-beda. Banyak orang Kristen tahu Yesus. Orang non-Kristen pun tahu Yesus. Banyak orang Kristen mengenal Yesus Kristus, karyanya 2000 tahun yang lalu. Tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh cinta Yesus, yang sungguh-sungguh rindu melayani Yesus. Ya,
sungguh-sungguh haus akan pribadi Yesus setiap hari. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi orang Kristen itu orang Kristen tanpa Kristus. Bahaya sekali. Iblis bisa saja mengizinkan kita ke gereja. Iblis bisa saja mengizinkan kita saat teduh. Iblis bisa saja tidak terganggu kita melayani Tuhan dengan setia. Tapi iblis menyediakan hal itu semua supaya kita hidup seperti orang Kristen yang tanpa Kristus. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Hati-hati dengan kekristenan tanpa Kristus. Nah, itulah pemberitaan yang utama dari surat 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Yesus dan hidup kekal itu diberitakan. Itu juga senada dengan pemberitaan utama dari Alkitab, bukan? Ya. Alkitab ini beritakan apa sih? Pribadi Yesus Kristus, Injil. Maka dari itu kita harus punya hidup yang kristosentris, terpusat pada Kristus. Di dalam sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya, guru-guru sekolah minggu kan selalu mengajar dengan satu bahan yang sangat baik, sangat reform, sangat lengkap. Itu sudah dibuatin khotbahnya. Guru sekolah minggu tinggal meresapi, merenungkan, melakukan khotbah itu, menyampaikan kepada anak-anak. Nah, di dalam buku kurikulum itu Bapak Ibu Saudara sekalian, judulnya apa? SMJ, Show Me Jesus. Where is Jesus? Ya, tunjukkan kepadaku Yesus. Ya, maka guru-guru sekolah minggu setiap khotbah kan harus menunjukkan Yesus. Judul bukunya aja, kurikulumnya Show Me Jesus. Masa kita nggak tampilkan Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog J.C. Ryle mengatakan bahwa take away the cross of Christ and the Bible is a dark book. Ambil Yesus Kristus dari Alkitab, Alkitab menjadi buku yang gelap, buku yang sesat, buku yang nothing, buku yang percuma. Ambil Yesus Kristus. Ambil tokoh-tokoh lain, it's okay. Nggak ada tokoh Daud, Yesus ada. Nggak ada tokoh Musa, yang penting Yesus ada. Nggak ada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul-Rasul yang lain, yang penting Yesus ada. Demikian juga dengan hidup kekristenan, ambil Yesus, hidup kita hilang, gelap. Kita lihat ayat 3, dari 1 Yohanes 1 ayat 3, kita lanjutkan ke dalam pembahasan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ dikatakan bahwa apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Wah, diulangi lagi. Ini adalah pengulangan di ayat ketiga ini. Di sini kita bisa lihat bahwa Yohanes itu betul-betul ingin membagikan pengalamannya bersama dengan Yesus Kristus. Dia sangat ingin memberitakan kepada orang lain. Nah, kenapa? Kenapa Yohanes ingin memberitakan pengalamannya bersama Kristus? Nah, ini menjadi pelajaran buat kita juga. Kenapa kita tidak ingin memberitakan pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus? Nah, jawabannya di ayat 3 ini selanjutnya. Supaya kamu pun beroleh persekutuan, fellowship dengan kami. Ya, dengan Rasul Yohanes dan pelayan yang lain. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah persekutuan Yohanes dengan Allah Bapa dan Allah Anak dan tentu dengan Allah Roh Kudus. Terjemahan lainnya adalah supaya kalian bersama kami ikut menghayati hidup bersatu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Union with Christ. Hidup bersatu dengan Allah. Hiduplah di dalam aku. Itu Yesus berkata kepada kita. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu sudah ditebus dengan darah Kristus. Maka dari itu kita hidup di dalam Kristus. Yesus hidup di dalam kita. Union with Christ. Penafsir mengatakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah retorika. Retorika yang diucapkan oleh Yohanes kepada pembacanya atau pendengarnya untuk membuat mereka itu mengetahui posisi mereka dengan lebih jelas. Apakah mereka sudah bersekutu dengan Kristus, dengan Allah, atau belum? Apakah mereka sudah bersekutu dengan para rasul, ya, dan juga para pelayan Tuhan yang setia, atau belum? Atau jangan-jangan para pendengarnya atau jemaatnya itu belum bersekutu dengan Allah?
Kalau para pembaca sudah mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal, maka para pembaca sudah ikut dalam persekutuan yang sama dengan Rasul Yohanes dan pengikut Kristus. Nah, ini baik. Kalau kita sudah bersekutu dengan Allah Tritunggal, dengan persekutuan yang gereja, ya persekutuan dengan sesama orang Kristen yang baik, yang mengikut Kristus, itu baik. Tapi kalau belum, wah ini celaka. Ya, celaka. Maka pertumbuhan rohani itu tidak bisa dilepaskan dari persekutuan. Ya, tidak bisa dilepaskan dari persekutuan. Pertumbuhan rohani orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari persekutuan dengan Allah yang utama, dan yang kedua adalah dengan sesama orang Kristen. Bahkan kalau boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersekutu atau berelasi lah ya, bersekutu dengan orang yang non-Kristen. Tetapi yang utama yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes adalah bersekutu dengan Allah dan juga sesama orang Kristen. Ya, sesama orang Kristen. Yohanes ingin agar orang Kristen itu beroleh persekutuan dengan Allah dan sesama. Kenapa? Karena itu baik dan benar bagi kerohanian kita. Di kondisi PPKM darurat di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang dibutuhkan oleh kita semua agar rohani kita terus bertumbuh? Firman Tuhan bisa lihat YouTube. Firman Tuhan bisa lewat Reform 21. Firman Tuhan bisa kita baca Alkitab di rumah kita masing-masing. Doa, kita bisa doa sendiri. Doa, kita bisa doa, ikut persekutuan doa secara online. Apa yang hilang waktu kita isolasi mandiri, waktu kita sendirian, waktu kita lockdown, persekutuan dengan sesama. Persekutuan dengan sesama. Dan tentu persekutuan dengan Tuhan juga, itu sangat penting ya. Nah, isolasi mandiri, social distancing, penyakit, penderitaan, sangat mungkin membuat orang itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Padahal, justru saat-saat seperti inilah kita butuh persekutuan dengan Tuhan lebih intim dan juga persekutuan dengan sesama. Jangan biarkan kondisi di luar kita menentukan hidup kita. Jangan membiarkan kondisi di luar kita ini membuat kita tidak bertumbuh dalam kerohanian. Kita terus bertumbuh, maka butuh persekutuan. Maka itu penting kita bisa terlibat di dalam satu tim atau satu KTB. Ya, penting keluarga itu juga adalah persekutuan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkeluarga berarti masih bisa bersekutu. Ibadah di rumah bisa bareng, ya ibadah online bisa barengan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang kerja, yang kuliah, yang ngekos sendirian? Susah. Ya, mereka bersekutu bagaimana? Apakah kuat ibadah sendirian di depan laptop atau gadget ya? Nggak bisa, susah. Sendirian melihat layar itu banyak distraksi. Misalnya ngantuk gitu ya, ataupun HP berdering dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kita butuh persekutuan. Kita butuh persekutuan dengan sesama kita supaya kita bertumbuh. Orang yang isolasi mandiri butuh perhatian dari sesama atau keluarga. Kita yang social distancing butuh bersosialisasi. Kita yang menderita penyakit butuh persekutuan dan perhatian dari sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya? Persekutuan ini sangat penting. Persekutuan dengan Tuhan yang utama dan juga persekutuan dengan sesama itu sangat penting. Kenapa? Karena memang banyak keuntungan. Nah, saya sebutkan hanya 2 saja keuntungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita melihat 2 keuntungan ini, kita akan kaget bila kita mengetahui keuntungan-keuntungan itu, dan juga kita akan mau mencari persekutuan kalau kita betul-betul mengerti keuntungan-keuntungan ini. Baik keuntungan persekutuan dengan Allah maupun persekutuan dengan sesama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam persekutuan kita berarti memiliki support, bersekutu, satu pihak. Satu posisi, ya Allah di pihak kita, sesama kita orang Kristen di pihak kita. Kita ada support, kita ada dukungan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka perjalanan jauh, pergi perjalanan jauh ya naik mobil, lewat tol ya, lebih nyaman mana? Sendirian atau ada temannya, teman ngobrol kayak gitu ya? Ya tentu bareng-bareng lebih seru ya. Daripada pergi sendirian, pulang sendirian, kayak gitu ya. Itu kan kurang seru. Makanya perusahaan-perusahaan kan buat radio gitu ya. Buat hiburan di mobil itu. Kalau enggak bisa bosen kalau sendirian.
Demikian juga isolasi mandiri yang benar-benar sendiri, tidak ada keluarga yang merawat, dibanding dengan isolasi mandiri, tapi dirawat keluarga, lalu ditolong orang bersama-sama, atau di tempat karantina bersama-sama lah. Ya, karantina bersama-sama ya masih bisa ngobrol, masih bisa main. Tapi kalau diisolasi sendiri, di kamar sendiri, wah itu sudah sakit, bisa tambah kesepian. Maka dari itu persekutuan itu membuat kita nyaman sebenarnya. Ada teman ngobrol, ada yang mendukung kita. Yang kedua, bersekutu juga berarti ada relasi timbal balik. Ada bicara, ada mendengar. Manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, butuh mendengar, butuh bicara. Jangan kelebihan salah satunya. Ada orang-orang yang kelebihan salah satunya, pengennya ngomong terus gitu ya. Nggak mau dengar. Ada yang sebaliknya, nggak mau maunya dengar terus nggak pernah ngomong. Silent is golden gitu ya. Nah juga bahaya ya. Harus dua-duanya belajar, berlatih ya, berlatih reform, seimbang gitu ya, berarti seimbang. Ada bicara, ada waktunya bicara, ada waktunya mendengar. Ya, itu adalah keseimbangan. Ini adalah relasi timbal balik. Bukankah itu indah? Ya, tanya jawab itu indah ya. Kamu bertanya, saya menjawab, saya berkomentar, terus dikomentarin lagi, terus tiba-tiba kita tertawa bersama-sama karena ada hal yang lucu. Kayak gitu ya, itu adalah relasi bersekutu. Ada yang saling menguatkan, ada yang memberi semangat. Ya, kita terhindar dari kebosanan, kejenuhan maupun kesepian. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kerugian-kerugian tidak bersekutu dengan Allah dan sesama itu apa? Berarti kita tidak ada support, tidak ada pegangan hidup. Ya, kita hanya pegang diri kita sendiri, tetapi ketika diri kita goyah, kita mau pegang siapa? Enggak ada. Allah kita enggak kenal, sesama kita enggak kenal. Tidak ada pertolongan dari orang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang sendiri, itu butuh teman, ya butuh ada yang memperhatikan. Resiko untuk gagal itu lebih besar kalau memang seorang diri. Lalu yang kedua, kerugiannya adalah membuat diri semakin berfokus pada masalah diri sendiri saja. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sendiri terus ada masalah, kita enggak share sama yang lain, kita pikir masalah kita adalah masalah yang terbesar. Padahal waktu kita share sama orang lain lebih besar masalahnya dari kita. Maka waktu kita sendiri itu kita fokus kepada masalah kita makin dekat melihat masalah kita yang sebenarnya ukurannya sedikit, jadi besar karena kita sendirian. Kita kurang mundur, kurang melihat lebih jauh tentang masalah kita. Kenapa? Karena kita sendiri. Waktu kita sendiri, kita bisa fokus kepada masalah kita usahakan cari solusi, nggak bisa. Padahal solusinya ada di teman kita. Kita nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau minta doakan. Kita sombong, kita bisa memikirkan masalah ini saya bisa sendiri selesaikan. Wah, akhirnya lupa apa? Lupa penghiburan dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah hibur. Tuhan sudah utus yang lain untuk menolong kita tolak. Ya, kita tolak siapa orang lain? Saya bisa hidup sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Melupakan penghiburan dan kekuatan yang Tuhan berikan dan juga yang sesama bisa berikan kepada kita. Semakin sendiri, semakin pesimis, semakin sendiri, semakin berpikir negatif. Maka Yohanes mengundang agar pembacanya memikirkan benar-benar apakah sudah bersekutu dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Bersekutu dengan Allah juga harus ngomong, doa, harus dengar firman. Bersekutu dengan sesama juga sama. Yuk ngobrol, sapa orang. Jangan maunya disapa terus. Wah, yang lain orang-orang gereja sombong-sombong, orang-orang Geri Solo sombong-sombong, nggak pernah nyapa. Ya sendirinya nggak nyapa, gimana sih? Ya, nuntut orang lain, tapi sendirinya nggak mau dituntut. Itu kan nggak benar ya. Itu penghakiman yang tidak benar. Di sini Yohanes mengajak, ayo bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama orang Kristen. Apakah kita sudah melakukannya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas gereja salah satunya apa? Selain marturia dan diakonia, salah satunya adalah koinonia, yaitu apa? Bersekutu, berpartisipasi. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti salah satu acara gereja, itu bersekutu. Oke nggak ngomong,
Oke, nggak ngapa-ngapain, jadi pendengar aja, itu tetap bersekutu. Kenapa? Berpartisipasi. Cuman hadir saja, itu bersekutu. Dan di dalam persekutuan ada pertumbuhan kerohanian. Jangan pikir, ngapain saya datang ke gereja, saya cuma diem-diem aja, saya nggak tugas, nggak pelayanan, ngapain ikut acara gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu namanya koinonia. Kalau kita ikut saja, mendengar saja, itu pun adalah bersekutu bersama-sama dengan sesama orang Kristen. Bersekutu berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersekutu berarti menyatakan hidup kepada sesama atau pribadi yang lain. Nah, ini definisi yang unik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersekutu itu berarti apa? Menyatakan hidup kepada sesama atau pribadi yang lain. Makanya ada diskusi kan, bagaimana nih kita mau pakai YouTube atau Zoom? Akhirnya kita putuskan pakai Zoom aja deh. Kenapa? Supaya ada persekutuan. Nama kita muncul di ruangan tersebut. Meskipun ada yang malu-malu ya. Kalau di YouTube nggak ada nama, adanya angka. Ya, nggak ada nama tapi adanya angka. Itu YouTube. Ya, tapi itu semua bisa plus minus ya. Itu semua ada pemikirannya sendiri. Kita dalam ibadah bisa pakai YouTube, pakai Zoom. Tapi yang penting adalah kita menginginkan hidup kita ini betul-betul bersekutu dengan Allah dan juga bersekutu dengan sesama. Bisa nggak pakai Zoom namanya nama palsu, NN. Wah, nanti langsung ubah, waduh malu-malu, nama saya berubah, NN semua. Gitu ya, karena malu dikenal orang. Udah, nggak apa-apa. Itulah persekutuan. Kita menyatakan hidup kita kepada orang lain, ini aku. Tapi bukan berarti dengan kesombongan ya. Ayat 4. Ayat terakhir yang akan kita bahas dari khotbah kita pada hari ini, 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Our joy may be complete. Ya, perfect itu kita nggak mungkin perfect di dunia ini ya. Di surga baru perfect. Tapi complete itu apa? Lengkap. Sukacita kita itu lengkap kalau apa? Kalau kita kenal Kristus, kalau kita tahu hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal, kalau kita bersekutu dengan Allah dan juga bersekutu dengan sesama. Maka Rasul Yohanes katakan, kalau kamu sudah dapat itu, sukacita kami itu lengkap. Kami bisa bersukacita, bisa. Kami punya Kristus, kami punya hidup kekal, kami punya Allah, kami punya sesama. Tetapi ketika kami melihat para jemaat, gak ada persekutuan, gak ada hubungan intim dengan Tuhan, sukacita kami kurang lengkap. Ya, kurang lengkap. Yohanes sudah mengalami firman hidup itu, yaitu Yesus, dan dia ingin membagikannya kepada sesamanya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab ada yang dinamakan kitab sukacita. Kitab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kitab sukacita. Joyful book. Jangan bilang semua Alkitab, ya semua kitab itu kitab sukacita. Jangan, itu bukan pertanyaannya, bukan maksud saya pertanyaan itu. Maksud saya adalah kitab Filipi. Kitab Filipi adalah kitab sukacita. Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen punya dasar sukacita yang berbeda dengan orang-orang lain. Karena apa? Orang Kristen punya Kristus. Punya jaminan keselamatan yang pasti. Pernah ada orang yang mati bagi kita, itu orang Kristen. Pernah ada orang yang disalib untuk kita. Harusnya siapa yang disalib? Kita. Maka itu sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang tak tergantikan. Ada orang mati bagi kita. Ada orang disalib menggantikan tempat kita. Paulus mengatakan itulah sukacita terbesar orang Kristen. Tapi Paulus juga menjelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang membuat sukacita Paulus menjadi sempurna. Yaitu apa? Kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Apa yang membuat sukacita Paulus itu menjadi sempurna? Kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang membuat sukacita Rasul Paulus itu sempurna? Hendaklah kamu sehati sepikir. Bersekutu. Hendaklah kamu dalam satu kasih. Kasih siapa? Satu Kristus. Bersekutu. Hendaklah kamu satu jiwa, satu roh, satu spirit, reform injili. Bersekutu. Hendaklah kamu satu tujuan. Bersekutu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Bersekutu. Atau mencari pujian yang sia-sia. Bersekutu berarti menyatakan diri pada sesama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita itu bukan hanya datang dari persekutuan dengan Kristus semata, bukan hanya union with Christ, tetapi union with Christians, others believers. Ini adalah sukacita kita, ya, dari persekutuan dengan sesama kita sebagai orang Kristen. Ketika ada sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian, double joy, ya. Sukacita bersekutu dengan Allah dan juga sukacita bersekutu dengan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya ayat yang kita butuhkan di zaman sekarang itu apa? Amsal 17 ayat 22. Hati yang sukacita adalah obat yang manjur. Obat yang manjur itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemahan lainnya adalah obat yang menyehatkan badan. Ya, itu adalah obat yang manjur, hati yang gembira. Joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Wah. Kalau kita bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama, kita dapat sukacita. Ketika kita dapat sukacita, menyehatkan badan. Menyehatkan badan. Bukankah itu yang butuh kita perlukan? Bukan sekedar vitamin, bukan sekedar cadangan obat, bukan sekedar matahari, bukan sekedar proteksi, tetapi hati yang gembira. Percuma ada matahari, percuma ada vitamin, percuma ada obat, tapi hati kita penuh dendam, penuh kesedihan. Tidak ada sukacita, mati lama-lama, sakit lama-lama. Ini penting ya. Kemudian di dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 sampai 13, Yesus pun berdoa bagi para murid di malam terakhirnya sebelum dia disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu doanya apa di Yohanes 17 ayat 11 sampai 13, yaitu cobalah rasul-rasul, para murid-murid Kristus, hendaklah kamu itu jadi satu, bersekutu. Ya, bersekutu supaya ada kesatuan dari yang dengan yang lainnya. Sebelum Yesus ditangkap untuk dihakimi dan disalibkan, doa Yesus adalah supaya para murid itu bersatu, bersekutu satu dengan yang lainnya, bukan menjauh satu dengan yang lainnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 17 ayat 11 sampai 13. Dan aku, Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini Yesus ngomong ke Allah Bapa. Ya, jadi satu seperti Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama Allah Bapa, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, nama Yesus Kristus. Dan aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus menjaga kesatuan para murid. Tetapi sekarang aku datang kepada Bapa
dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya apa? Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kalau kita bersekutu dengan Allah, Tuhan sukacita. Kalau kita bersekutu dengan sesama orang Kristen, Tuhan juga tambah sukacita. Bukan hanya kita yang sukacita, Allah pun sukacita kalau kita bisa bersekutu dengan sesama orang Kristen. Persekutuan dengan Tuhan dan sesama akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita kerjakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada persekutuan. Baik suami maupun istri, ayo dong kerjakan bersama-sama. Mengurus anak berarti apa? Bekerja bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Ya. Mengurus rumah tangga bagaimana? Itu namanya bersekutu. Ada persekutuan. Mari kita cari persekutuan. Lalu kita berargumen. Bukankah saat ini ada PPKM? Gimana bersekutu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan kita untuk lockdown ataupun menjaga kegiatan kita, jangan banyak berkumpul atau jangan ketemu orang, bukan berarti Tuhan izinkan kita tidak bersekutu. Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya. Kenapa pandemi corona ini tidak terjadi di zaman sebelum ada teknologi atau gadget? Karena Tuhan tahu kalau pandemi corona ini terjadi sebelum ada gadget, orang akan kehabisan persekutuan, gak bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan corona ini terjadi di masa teknologi begitu maju, Tuhan izinkan kita apa? Supaya bisa melakukan bersekutu. Video call, chatting, telepon, itu persekutuan. Atas dasar apa kita mengatakan, saya gak bisa bersekutu lagi Tuhan, males, PPKM kan? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat kan lagi PPKM. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa video call, ya, bisa chatting. Apa alasan lagi kita nggak bersekutu gitu? Sebaiknya kita jangan sendirian terus, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sendiri itu tidak baik. Bahkan Tuhan sudah katakan kepada Adam, manusia tidak baik seorang diri saja. Jangan merasa kuat menjalani hidup seorang diri saja. Jangan merasa diri tidak butuh orang lain. Kita ini makhluk sosial, kita makhluk rohani, kita butuh sesama. Supaya kita bisa hidup menguatkan satu dengan yang lainnya. Terakhir ada kutipan dari Bunda Teresa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kutipan yang mungkin cukup terkenal ya. Dia mengatakan satu hal, penyakit terbesar di negara barat bukanlah tuberkulosis atau kusta, tetapi penyakit terbesar di negara barat adalah tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Kita dapat menyembuhkan penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, loneliness, untuk keputusasaan, untuk habis cara adalah kasih, adalah cinta. Masih banyak lagi yang mati karena kurang cinta. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta itu apa sih? Bersekutu. Tidak ada orang yang punya cinta tidak berelasi dengan orang lain. Makanya Allah kita kan Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal berarti ada pribadi yang lain. Ada pribadi, ada objek kasih. Kalau hanya tunggal saja nggak bisa mengasihi. Berarti dia mengasihi diri sendiri saja. Berarti itu egois. Kasih itu bersekutu. Kita butuh kasih Allah, kita juga butuh kasih dari sesama. Orang yang punya kasih yang sejati, penuh kasih, pasti ingin bersekutu. Tapi kalau orang yang tidak mau bersekutu, dia ada kasih, ada. Tapi kasihnya hanya kasih yang egois. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh menyatakan hidup Kristus yang penuh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kita menyatakan hidup Kristus itu? Ya, bagaimanakah kita menyatakan hidup Kristus? Dengan membagikan pengalaman kita bersama dengan Kristus. Dengan tidak sungkan, tidak segan membagikan hidup kita kepada yang lain. Dengan cara apa? Ada dua cara Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan membagikan hidup itu bagaimana? Pertama, mari kita coba terus berjuang mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh orang non-Kristen. Bapak, Ibu,
pernah tahu namanya Yesus Kristus siapa? Itu nggak pernah non-Kristen bertanya kayak gitu. Hanya orang Kristen. Ya, hanya orang Kristen. Bagaimana bicara soal jalan keselamatan, ya coba ya saya sharingkan tentang jalan keselamatan dalam Kristus, itu hanya orang Kristen. Bersaksi bagi Kristus membuat kita itu akan bersekutu dengan orang lain. Mengabarkan Injil bukan soal mengabarkan Injil, tetapi membagi hidup. Yang kedua, yang kita bisa lakukan adalah berbuat kebaikan supaya memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini memang banyak kesempatan kita menjadi berdosa, mengeluh, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini juga memberikan kesempatan kita lebih banyak untuk apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Memang banyak berita duka, memang banyak orang sakit dan menderita. Tetapi pandemi ini juga membuat kita memikirkan bahwa banyak kesempatan untuk berbuat baik bagi keluarga kita maupun sesama kita. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Misalnya apa? Kepada orang yang kena COVID. Pertama, berbagi makanan via GoFood. Minggu lalu papa saya kena COVID di Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kantor. Ya, terus bagaimana? Harus ngungsi di hotel, ya, isolasi mandiri. Terus pikir-pikir saya bagaimana ya? Oke lah, kasih GoFood aja. Jadi ada berapa hari, 2 hari itu saya kirimin GoFood terus. Terus kemudian gantian dengan kakak saya, saudara saya kirim lagi GoFood. Adik saya kirim itu oximeter yang rada mahal supaya tepat, ya, karena oximeter yang murah itu kan bisa nggak tepat pengukuran saturasinya, gitu ya. Bagi makanan via GoFood, berbagi persediaan oksigen, berbagi info COVID, tapi jangan spam ya. Kebanyakan info juga jadi ribet ya, jadi menakutkan. Berbagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengar berita bahwa di Jakarta ada seorang warga yang meminjamkan rumahnya yang besar, berarti rada kaya ya orang ini, untuk jadi isolasi mandiri. Wah, banyak sekali ya perbuatan baik yang muncul di masa COVID ini. Kasih pinjam rumah. Harusnya itu orang Kristen supaya bisa bersaksi, tapi nggak tahu ya, nggak tahu itu orang Kristen atau enggak. Tapi ada orang yang kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling kita bisa lakukan adalah apa? Berdoa ya. Untuk mereka yang sakit, memberi dukungan moral. Ya, perhatiin, tanya kabar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupakan pekerjaan penginjilan. Jangan lupakan juga perbuatan baik kepada sesama kita. Ya, maukah kita punya hati yang besar untuk orang lain? Nah, bagaimanakah kita bisa bersaksi bagi Kristus dan juga bisa berbuat kebaikan bagi sesama? Kuncinya ini, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan kembali yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus sudah menyatakan diri 2000 tahun yang lalu, bahkan juga sudah menyatakan diri di dalam hidup kami. Yesus sudah lahir di dalam kerohanian kami, sudah melahirbarukan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup Yesus yang boleh dinyatakan atas kami semua. Kiranya kami boleh senantiasa menyatakan hidup Yesus kepada sesama kami, dan kiranya kami juga tidak lupa untuk senantiasa menyediakan waktu khusus bagaimana kami bersekutu dengan Allah secara pribadi, dan juga menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan sesama kami orang Kristen. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.